Raffi Ahmad duduk di ruang kerjanya yang mewah, pandangannya kosong menatap layar ponsel yang menampilkan daftar tawaran endorsement yang tak ada habisnya. Dikelilingi oleh kemewahan, mobil mewah di garasi, villa yang luas, dan popularitas yang tak pernah surut, ia tampak seperti pria yang telah mencapai puncak segala impian. Namun, ada sesuatu yang mengusik di dalam hatinya, sebuah rahasia gelap yang tak pernah ia bagi dengan siapapun. Di balik senyum cerianya yang selalu terpampang di layar kaca, ada pintu yang terkunci rapat di dalam dirinya, yang tak akan pernah ia buka untuk dunia. Hidupnya tak selalu secerah itu. Dulu, sebelum menjadi selebriti besar, Raffi adalah pemuda biasa yang terjebak dalam rutinitas yang tak berujung. Ia hanya memiliki satu mimpi, menjadi kaya. Mimpi itu hampir mustahil tercapai, hingga ia bertemu dengan seorang pria misterius di sebuah acara amal. Pria itu, seorang dukun tua yang tampak tidak biasa, menawarkan sesuatu yang mengubah jalan hidup Raffi selamanya, sebuah perjanjian gelap yang dapat memberinya segala yang ia impikan. Dengan sekejap, dunia Raffi berubah. Ia menerima tawaran itu tanpa ragu, seperti seorang yang terlahir kembali. Perjanjian itu sederhana, selama ia setia pada janji tersebut, keberuntungan takkan pernah meninggalkannya. Namun ada harga yang harus dibayar. Raffi tidak tahu betapa mahalnya harga itu, dan ia tidak pernah menduga bahwa hidupnya akan diikat oleh kekuatan tak kasat mata yang datang dari dunia yang lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Ketika ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, ia merasa aneh. Sukses datang begitu cepat, lebih cepat dari yang ia harapkan. Tapi setiap kali ia merenung, bayang-bayang sesuatu yang lebih besar dari dirinya menghantuinya. Di puncak ketenarannya, di tengah deretan tawaran besar, Raffi tidak pernah bisa menghindari perasaan aneh yang menyelinap dalam dirinya. Ada bisikan yang datang ketika ia tidur, suara-suara yang datang dari tempat yang tidak bisa ia tentukan. Setiap kali ia merasakan kebahagiaan terbesar dalam hidupnya, ada rasa tak nyaman yang mengikutinya, seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Namun ia terus menutup mata terhadap semua itu, berfokus pada karir dan kekayaan yang terus mengalir. Raffi mulai bertanya-tanya, apakah kesuksesannya ini benar-benar hasil jerih payahnya sendiri, atau apakah ada kekuatan lain yang bekerja di belakang layar? Di balik sorotan lampu dan tepuk tangan penonton, ia mulai merasa bahwa hidupnya bukan miliknya sepenuhnya. Apa yang dimilikinya kini terasa seperti ilusi. Keberhasilan yang seharusnya menjadi hadiah untuk kerja kerasnya justru menjadi beban yang semakin menyesakkan dada. Di sebuah acara besar yang digelar untuk merayakan prestasinya, Raffi tiba-tiba melihat sosok itu lagi, dukun tua yang dulu memberinya jalan menuju kekayaan. Sosok itu muncul di tengah keramaian, seakan tak kasat mata, namun tatapannya langsung menembus ke dalam jiwa Raffi. Hati Raffi berdegup kencang. Di antara sorakan dan teriakan, ia merasakan ketegangan yang sangat nyata. Ketika pandangan mereka bertemu, dukun itu hanya memberikan senyuman yang tipis, seperti seorang yang tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Raffi mulai merasa ketakutan yang luar biasa. Apakah ini adalah harga yang harus ia bayar? Apakah kekayaan yang ia nikmati sekarang datang dengan bayaran yang harus ia terima suatu saat nanti? Ketakutan itu semakin membayangi hidupnya, membuatnya terjaga sepanjang malam. Mimpi buruk datang hampir setiap malam, membawanya ke tempat yang gelap, tempat di mana ia harus menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pilihan yang ia buat bertahun-tahun yang lalu. Pada malam yang sama, Denny Darko, seorang paranormal yang terkenal dengan kemampuan melihat hal-hal gaib, mengikuti jejak Raffi.
Sejak pertama kali ia mendengar cerita tentang keberhasilan Raffi yang terlalu cepat dan terlalu sempurna, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Denny mulai mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang tersembunyi, menyelidiki jejak kehidupan Raffi. Ia merasakan adanya energi gelap yang mengelilingi selebriti itu. Tanpa disadari, Raffi dan Denny berada di jalur yang sama, hanya satu langkah lagi untuk mengungkap rahasia yang sudah lama tersembunyi. Denny Darko semakin terobsesi dengan apa yang ia rasakan di sekitar Raffi. Sejak malam pertemuan pertama antara Raffi dan dukun tua itu, Denny mulai menginvestigasi lebih dalam, menyelidiki setiap sudut kehidupan Raffi yang tidak pernah dipublikasikan. Denny tahu, keberhasilan Raffi tidak bisa dijelaskan hanya dengan kerja keras atau keberuntungan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan kesuksesan Raffi dengan kekuatan gaib. Di luar kesenangan yang ditampilkan di layar kaca, ada jejak yang samar, jejak yang mulai terlihat lebih jelas seiring berjalannya waktu. Denny melangkah ke tempat-tempat yang jarang dijamah orang. Ia mengunjungi rumah-rumah lama yang pernah menjadi tempat tinggal Raffi, berbicara dengan orang-orang yang mengenalnya sejak dulu. Salah satu dari mereka, seorang penjaga warung kopi di dekat rumah masa kecil Raffi, akhirnya membuka mulut setelah banyak bujukan. Ia mengingat dengan jelas pertemuan Raffi dengan seorang pria tua yang selalu datang dengan pakaian serba hitam, membawa aura yang tak bisa dijelaskan. Dari situ, Denny mulai merangkai potongan-potongan kisah yang menunjukkan bahwa Raffi pernah terlibat dalam dunia yang jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan orang. Setiap bukti yang ditemukan semakin mengarah pada satu kesimpulan, Raffi telah terjerat dalam pesugihan. Ternyata, beberapa tahun lalu, di sebuah malam yang penuh dengan keputusasaan, Raffi pernah ditawari oleh seorang dukun besar untuk melakukan perjanjian yang menjanjikan kekayaan, ketenaran, dan segala hal yang diinginkannya. Namun, ada harga yang harus dibayar, sebuah pengorbanan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Denny mulai merasakan adanya kekuatan yang lebih besar yang menguasai kehidupan Raffi, dan itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sekadar doa atau mantra. Di tengah penyelidikannya, Denny merasa semakin dekat dengan kebenaran. Ia mulai melihat petunjuk-petunjuk yang tak terlihat oleh orang biasa. Suara-suara yang terdengar samar di malam hari, benda-benda yang bergerak dengan sendirinya, dan perasaan aneh yang muncul ketika berada di sekitar Raffi, semua ini menunjukkan adanya energi gelap yang mengikutinya. Bahkan, ketika Denny mencoba memasuki dunia spiritual lebih dalam, ia merasakan kehadiran yang menakutkan, sebuah kekuatan yang berusaha menghentikannya. Seolah-olah dunia ini sedang melawan usahanya untuk membuka tabir misteri tersebut. Denny semakin yakin bahwa kekuatan yang mengikat Raffi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ia memutuskan untuk menghadapi hal itu dengan cara yang lebih langsung. Dalam sebuah kesempatan, Denny berhasil menghubungi seorang sahabat lama Raffi yang dulu pernah ikut bersama Raffi dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan kegelapan. Sahabat itu, yang kini telah meninggalkan kehidupan hitam, menceritakan sebuah kejadian yang membekas di ingatannya. Raffi pernah terlibat dalam sebuah ritual besar yang melibatkan pengorbanan jiwa, sebuah perjanjian dengan kekuatan yang lebih tua dan lebih kuat daripada yang bisa mereka bayangkan. Cerita sahabat tersebut mengungkapkan bahwa Raffi, dalam keterpurukannya, pernah datang kepada dukun tua itu untuk mencari jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Dukun itu menawarkan sesuatu yang tak bisa ditolak, janji untuk memberikan kekayaan dan kesuksesan dalam hitungan minggu, asalkan Raffi bersedia melakukan sebuah pengorbanan. Tanpa berpikir panjang, Raffi setuju. Namun, apa yang ia tidak tahu adalah bahwa pengorbanannya bukan hanya materi, tetapi juga jiwa dan ketenangannya yang tak akan pernah kembali. Setiap langkah sukses yang ia raih, setiap tawaran yang datang, adalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Denny merasa semakin terganggu dengan kenyataan ini. Ia tahu,
Untuk mengungkapkan kebenaran kepada dunia, ia harus menghadapi kekuatan yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Namun, semakin ia menyelidiki, semakin kuat pula perasaan bahwa Raffi tidak bisa lari dari takdir yang telah ditentukan oleh perjanjian tersebut. Kekuatan gelap itu semakin merasuki kehidupan Raffi, dan Denny hanya bisa melihatnya dengan cemas. Apakah sudah terlambat bagi Raffi untuk keluar dari perjanjian ini? Dan apakah dunia akan tahu betapa besar harga yang telah dibayar oleh seorang bintang ternama demi kesuksesan yang tak pernah mereka ketahui? Pada saat yang sama, Raffi mulai merasakan perubahan dalam dirinya yang semakin mengganggu. Hal-hal aneh semakin sering terjadi, suara-suara yang terdengar jelas di telinganya, bayangan-bayangan yang bergerak tanpa asal, dan perasaan seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Di tengah kesuksesannya, ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Seseorang yang dulu ingin hidup penuh kebebasan kini mendapati dirinya terikat oleh janji yang tidak bisa ia lepaskan. Bahkan, dalam ketenaran yang ia nikmati, ada bayang-bayang gelap yang terus menghantui, dan ia mulai menyadari bahwa untuk setiap keberhasilan, ada harga yang harus dibayar, dan itu lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setelah penyelidikannya semakin dalam, Denny merasa seakan-akan dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Kekuatan gelap yang mengelilingi Raffi semakin jelas di matanya, namun saat yang sama, Denny merasa semakin takut untuk melangkah lebih jauh. Apa yang ia temukan tentang ritual pesugihan yang dilakukan Raffi tidak bisa lagi dianggap sebagai kebetulan. Ritual itu bukan sekadar upacara biasa, itu adalah ikatan yang mengikat jiwa Raffi pada dunia lain, dunia yang tidak akan pernah ia bisa bebas darinya. Denny semakin terganggu dengan gambaran yang terungkap di benaknya. Dalam penyelidikannya, ia menemukan bahwa ritual pengikatan yang dilakukan Raffi melibatkan sebuah tempat terpencil di luar kota, di mana energi gelap berkumpul dan membentuk sebuah lingkaran kekuatan yang tak terjangkau oleh dunia manusia. Raffi, yang saat itu hanya seorang pemuda penuh harapan, dipilih oleh dukun besar untuk menjadi bagian dari perjanjian itu. Dalam ritual yang berlangsung hingga larut malam, dengan cahaya lilin yang bergoyang di udara, Raffi menyerahkan bukan hanya darahnya, tetapi sebagian dari jiwanya. Ketika Raffi menandatangani perjanjian itu dengan darah, ia tidak tahu bahwa ia sedang membuka pintu menuju sebuah dunia yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Tidak ada penyesalan dalam hatinya pada waktu itu, hanya hasrat yang membara untuk mencapai tujuan. Namun, setiap keputusan ada akibatnya, dan semakin hari, Raffi mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Keberhasilan yang ia raih, keberuntungan yang datang begitu cepat, ternyata dibayar dengan rasa takut yang semakin menggerogoti dirinya. Setiap malam, saat ia tidur, ia merasa ada yang mengintip dari balik kegelapan, bayangan-bayangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Malam itu, setelah merenung dalam kesendirian, Raffi merasa semakin terperangkap. Keberhasilan yang ia nikmati sejak perjanjian itu terasa seperti sebuah jebakan. Ia mulai meragukan dirinya sendiri, apakah ia masih bisa keluar dari semuanya? Adakah cara untuk menghapus perjanjian itu? Tetapi, semakin ia berusaha menghindar, semakin kuat kekuatan itu menariknya kembali. Keberhasilan yang semula menyenangkan kini berubah menjadi beban berat yang tidak dapat ia lepaskan. Di luar sana, Denny terus menggali lebih dalam. Ia tahu bahwa hanya dengan membongkar ritual tersebut, ia bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada Raffi. Ia mencari petunjuk lebih lanjut, membaca buku-buku kuno yang memuat pengetahuan tentang pesugihan dan ritual-ritual gelap yang dapat mengikat manusia pada dunia lain. Denny semakin yakin bahwa Raffi tidak hanya harus menghadapi konsekuensi dari perjanjiannya, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa ia telah merusak keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam pencariannya,
Denny akhirnya menemukan sebuah saksi yang pernah hadir dalam ritual tersebut, seorang wanita muda yang terpaksa menyaksikan keseluruhan upacara. Wanita itu mengingat dengan jelas bagaimana dukun tua itu membaca mantra, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami, dan bagaimana cahaya lilin tiba-tiba berubah menjadi gelap. Wanita itu mengatakan bahwa setelah ritual itu selesai, sebuah ikatan tak terlihat telah terbentuk, yang tidak hanya mengikat Raffi pada kekuatan gaib, tetapi juga menjadikan Raffi bagian dari sebuah jaringan kekuatan yang lebih besar yang berada di luar kendali manusia. Raffi semakin merasa terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia berusaha untuk merasa bebas, bayang-bayang dari perjanjian itu akan kembali menghantuinya. Ia tahu bahwa ia telah mengubah takdirnya dengan cara yang tidak bisa ditarik kembali. Ketika ia menghadiri acara-acara besar atau tampil di depan kamera, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakan dan kata-katanya. Ketakutan itu tidak bisa dihindari, dan ia mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar menginginkan semua ini. Apakah kesuksesan ini sepadan dengan jiwa yang ia berikan dalam ritual tersebut? Saat itu, dunia mulai semakin mengecil bagi Raffi. Dalam setiap langkahnya, ia merasakan ada kekuatan yang tidak bisa dilawan, sebuah kekuatan yang memaksa dirinya untuk terus maju meskipun ia merasa hancur. Hanya ada satu jalan keluar yang terlihat, menghadapi kekuatan itu langsung dan mencoba menghentikan ritual yang telah mengikatnya. Namun, apakah itu mungkin? Apakah ia bisa membebaskan diri dari bayang-bayang gelap yang telah ia panggil ke dalam hidupnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Raffi, semakin menggerogoti jiwanya. Raffi tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan cemas yang menyelubungi tubuhnya. Meski tubuhnya sehat dan karirnya berada di puncak, jiwanya terasa hampa dan terperangkap. Bayang-bayang gelap dari perjanjian pesugihan yang ia buat semakin menekan dirinya. Terkadang, ia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh tangan tak terlihat, yang menggerakkan langkah-langkahnya sesuai kehendak yang lebih besar. Ia bukan lagi manusia yang bebas memilih jalannya, semuanya sudah ditentukan sejak ia menandatangani perjanjian itu. Setiap kali ia berada di tengah keramaian, entah itu di atas panggung atau di depan kamera, ada perasaan menggelisahkan yang menghantui dirinya. Seolah ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya, ada yang menunggu dirinya untuk membuat kesalahan. Ia merasa bahwa setiap keberhasilan yang ia raih tidak lagi terasa manis, semuanya seperti sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Apa yang seharusnya menjadi hadiah dari kerja kerasnya berubah menjadi sebuah tuntutan yang semakin berat, yang semakin mengekang dirinya dari dalam. Pada suatu malam, saat ia berada di kamar hotel setelah sebuah pertunjukan besar, ia merasa terjaga di tengah tidur yang terputus-putus. Ada suara lembut yang terdengar di telinganya, suara yang penuh kekuatan dan ancaman. Suara itu berbicara dengan nada yang sangat jelas, "Kamu tidak bisa lari, Raffi. Kekuatan ini sudah mengikatmu. Semua yang kamu miliki adalah karena aku." Raffi terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya dingin oleh keringat. Namun, saat ia menoleh ke sekitar ruangan, tidak ada siapa-siapa. Semua terasa sunyi, tetapi ketakutan yang melanda dirinya begitu nyata. Kekuatan itu masih ada, lebih dekat daripada yang ia bayangkan. Denny Darko, yang terus menyelidiki, mulai merasa semakin dekat dengan kebenaran. Ia mulai menyusun potongan-potongan dari misteri ini, namun ia juga merasa ada sesuatu yang tak terlihat yang mencoba menghentikannya. Sementara Raffi terperangkap dalam kegelisahannya, Denny semakin yakin bahwa kekuatan gaib yang mengendalikan Raffi tidak hanya mempengaruhi hidupnya, tetapi juga mulai merasuk ke dalam dunia sekitarnya. Kekuatan itu semakin kuat, seakan ingin keluar dari batas-batas dunia gaib dan merasuki dunia nyata.
Dan Denny tahu bahwa jika ia tidak segera mengungkapnya, tidak hanya Raffi yang akan terjebak, seluruh dunia mungkin akan terseret ke dalamnya. Pada saat yang sama, Raffi mulai merasakan semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitarnya. Ponselnya sering berdering tanpa alasan yang jelas, dan ketika ia mengangkatnya, hanya terdengar bisikan yang tidak dapat dimengerti. Ada kejadian-kejadian kecil yang semakin sering terjadi, bayangan yang melintas begitu cepat, benda yang bergerak tanpa sebab, bahkan suara langkah kaki di dalam rumahnya saat ia sendirian. Raffi merasa semakin terasing dari dunia nyata. Ia merasa terperangkap dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Keberhasilan dan kekayaannya yang seharusnya menjadi anugerah malah berubah menjadi kutukan yang tak terhindarkan. Raffi mulai berpikir untuk mencari jalan keluar, namun setiap kali ia berniat untuk mengungkapkan rahasia ini, sebuah kekuatan yang tak tampak menahannya. Ada rasa takut yang begitu kuat, rasa yang mengingatkannya bahwa segala upaya untuk melawan bisa membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa sakit yang tak terjelaskan, seolah jiwanya sedang terkoyak. Ia ingin bebas, tetapi kekuatan itu semakin menguasainya, semakin membungkam setiap upaya untuk melawan. Suatu malam, saat ia mencoba untuk tidur dengan tenang, sebuah suara terdengar begitu keras di dalam kepalanya. "Kamu akan membayar," suara itu mengancam. "Keberhasilanmu bukan tanpa harga, Raffi. Tidak ada yang bisa membebaskanmu." Suara itu begitu kuat, hingga Raffi merasa kesakitan di seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa untuk setiap langkah maju yang ia ambil, ia harus membayar lebih mahal lagi. Namun, tidak ada jalan mundur, dunia yang ia kenal tidak akan pernah sama lagi. Denny yang terus mengawasi akhirnya menemukan titik terang dalam penyelidikannya. Ia mendapatkan petunjuk yang membuka rahasia dari perjanjian gelap tersebut. Namun, untuk membongkar kekuatan yang mengikat Raffi, ia harus melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, memasuki dunia yang jauh lebih gelap dan berbahaya, dunia yang lebih dekat dengan kematian daripada kehidupan. Denny menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak hanya mempengaruhi Raffi, tetapi juga akan mengubah takdir banyak orang. Jika ia gagal, maka dunia nyata dan dunia gaib akan terancam bersatu dalam kekacauan yang tak bisa dihentikan. Raffi semakin tenggelam dalam kehampaan yang tak terlukiskan. Setiap detik berlalu seolah ada sesuatu yang merobek-robek jiwanya, sebuah kekuatan yang perlahan menghisap semua kebahagiaannya. Meski dia telah mencapai puncak dari segala yang pernah ia impikan, entah bagaimana ia merasa bahwa semuanya hanyalah ilusi. Malam-malam yang penuh dengan mimpi buruk menghantui tidurnya, dan suara-suara yang mulai terdengar semakin nyata seolah memperingatkannya bahwa waktu untuk melarikan diri sudah semakin sedikit. Suatu malam, saat ia termenung sendirian di kamar, tubuhnya tiba-tiba terasa begitu lelah, seolah dunia ini terlalu berat untuk ia tanggung seorang diri. Di luar sana, Denny semakin merasa bahwa misi yang ia emban jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia menemukan lebih banyak petunjuk tentang kekuatan yang mengikat Raffi dalam pesugihan ini. Namun semakin dalam ia menggali, semakin ia merasakan ancaman yang mendekat. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya, sebuah kekuatan yang menghalangi setiap langkahnya. Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi bukanlah hal yang bisa dilawan dengan logika semata. Kekuatan yang mengikat Raffi tidak hanya sebatas pada dunia gaib, tetapi telah merasuk ke dalam setiap aspek kehidupan Raffi, bahkan sampai ke orang-orang di sekitarnya. Dalam pencariannya, Denny akhirnya mengetahui bahwa ada cara untuk memutuskan ikatan yang mengikat Raffi, namun itu bukan tanpa konsekuensi. Untuk mengakhiri perjanjian gelap itu, seseorang harus melakukan pengorbanan yang tak terbayangkan. Itulah sebabnya kekuatan itu begitu kuat,
karena pengorbanan yang diminta tidak bisa hanya berupa harta atau darah. Pengorbanannya adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah jiwa yang rela menyerahkan segalanya demi membebaskan orang lain. Dan saat itu, Denny tahu bahwa hanya ada satu cara untuk membebaskan Raffi, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Sementara itu, Raffi merasa semakin dekat dengan kehancuran. Setiap langkahnya terasa seperti melangkah ke dalam jurang yang semakin dalam. Ketika ia mencoba untuk bertindak normal, wajah-wajah yang telah lama menghilang dari hidupnya muncul kembali, mengingatkannya pada janji yang telah ia buat. Ia merasa jiwanya semakin terbelenggu, dan meskipun ia berusaha untuk mengabaikan perasaan itu, ia tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bayang-bayang dukun tua yang pertama kali memberinya kekayaan itu kini terus menghantui setiap langkahnya. "Semua yang kamu miliki adalah milikku," bisik suara itu di telinganya setiap kali ia terjaga. Denny akhirnya menyadari bahwa ia harus mengambil tindakan yang lebih drastis jika ia ingin membantu Raffi. Ia tahu bahwa kekuatan ini jauh lebih besar daripada dirinya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia harus masuk ke dalam dunia gaib dan menghadapi dukun tua itu sendiri. Untuk itu, Denny mempersiapkan diri dengan segala cara, mencari tahu tentang ritual yang bisa membawanya lebih dekat ke dunia lain, dan bertemu dengan kekuatan yang telah mengikat Raffi selama ini. Sementara itu, Raffi, yang merasa semakin terisolasi, mulai mendengar kabar tentang seseorang yang mencari kebenaran tentang kehidupannya, seseorang yang bernama Denny Darko. Di balik semua ketegangan yang melingkupi mereka, sebuah pertemuan tak terhindarkan antara Raffi dan Denny akhirnya terjadi. Pertemuan yang penuh dengan ketakutan dan rasa ingin tahu, yang mengubah segala hal yang telah mereka kenal. Denny tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menghadapi kenyataan, meskipun ia tahu bahwa pertemuan ini akan menentukan takdir keduanya. Raffi, yang merasa begitu terperangkap, tidak tahu apakah ia harus percaya pada Denny atau terus berjuang sendiri. Namun, sesuatu di dalam dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk melarikan diri dari cengkeraman kekuatan yang mengikatnya. Raffi dan Denny akhirnya saling bertatap muka dalam sebuah tempat yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Suasana itu penuh dengan ketegangan yang luar biasa. Denny mengungkapkan segalanya, tentang perjanjian gelap yang telah mengikat Raffi, tentang kekuatan yang terus mengendalikan hidupnya, dan tentang pengorbanan yang harus dilakukan untuk membebaskannya. Raffi mendengarkan dengan cemas, tetapi juga penuh kebingungan. Ia merasa seperti dunia yang selama ini ia kenal telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Namun, meskipun begitu, ada satu hal yang ia tahu pasti. Jika ia ingin keluar dari semua ini, ia harus siap untuk menghadapi kenyataan pahit. Denny menawarkan jalan keluar, tetapi itu bukanlah jalan yang mudah. Untuk memutuskan ikatan itu, Raffi harus membuat keputusan yang tak terbayangkan, menghentikan perjanjian dengan kekuatan yang telah memberinya segalanya, bahkan jika itu berarti kehilangan segala yang telah ia capai. Ada satu jalan untuk mengakhiri semua ini, Raffi, kata Denny dengan suara serius. Namun, harga yang harus kamu bayar adalah segalanya yang telah kamu raih. Apakah kamu siap untuk mengorbankannya? Saat itu, Raffi hanya bisa menatap kosong ke arah Denny, merasa bahwa hidupnya kini berada di ujung tanduk. Raffi merasa seperti dunia sedang berputar begitu cepat di sekelilingnya. Apa yang Denny katakan, tentang perjanjian gelap yang mengikatnya, tentang pengorbanan yang harus ia bayar, seakan mengguncang dasar keberadaannya. Semua yang ia miliki, semua yang telah ia raih dengan susah payah, tiba-tiba terasa seperti tidak berarti lagi. Tidak ada kebahagiaan yang tersisa dalam kemewahan yang mengelilinginya. Hanya ada rasa takut dan penyesalan yang terus merobek hati dan pikirannya.
Bagaimana bisa ia mempertaruhkan semuanya, bahkan jiwanya sendiri, hanya untuk meraih kekayaan yang kini terasa seperti belenggu? Saat itu, Denny menatap Raffi dengan tatapan yang penuh pengertian namun juga penuh dengan tekad. Aku tahu ini sulit, katanya dengan lembut, tetapi semakin lama kamu bertahan dalam ikatan ini, semakin kuat kekuatan itu mengendalikan hidupmu. Kamu harus memilih, Raffi. Terus hidup dengan bayang-bayang gelap yang terus mengancammu, atau lepaskan semuanya dan mulai hidup dengan cara yang baru, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Raffi menundukkan kepalanya, berusaha menyaring kata-kata itu, namun hati kecilnya tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah. Tidak ada pilihan yang bisa membebaskan dirinya tanpa harga yang tinggi. Denny melanjutkan, kekuatan yang ada di balik perjanjian ini bukan sesuatu yang bisa kamu lawan dengan kekuatan manusia biasa. Ini adalah kekuatan yang jauh lebih besar, yang melibatkan jiwa dan takdir. Tapi ada satu